Hmm. pengajian Umi Cinta ini di daerah Hmm. Bekasi. Ini menurut Ustaz seperti apa sih Ustaz? Pasti kan sudah melihat berita yang heboh lah gitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Amma ba'du. Eh, Sesungguhnya agama itu yang sudah sampai ke kita itu sebenarnya sudah sempurna. PR-nya tinggal bagaimana mengamalkan. Dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu sebenarnya kan sudah catatan bahwa 2 pekan sebelum Rasulullah wafat, ini ayat terakhir Allah turunkan, ya hari ini telah kusempurnakan agamamu, kusempurnakan nikmat yang ada padamu, nikmat hidayah, dan aku ridho Islam sebagai agamamu beserta semua unsur dan komponennya. Jadi PR kita sekarang tinggal ngejalanin doang. Kalaupun ada masalah-masalah baru, tetap tidak akan pernah keluar dari syariat Al-Quran dan hadisnya. Jadi kalau ada yang nambah-nambah berarti sesuatu yang baru. Memang ada sesuatu yang baru yang memang di zaman Nabi tidak terjadi. Tetapi tetap ya kasus-kasus tidak akan lepas dari Quran. Ketika ada hal yang keluar dari situ, mulailah situ pertanyaan serta kasus itu dimulai. Termasuk diantaranya mengada-ngada. Ya. Dan kalau ada orang bilang bahwa masuk surga itu bisa dipesan atau dengan membayar, dalam surah Al-A'raf saya sebutkan. Masuk surga itu dengan iman, amal soleh, ketakwaan, ihsan, dengan akhlak gitu. Jadi kalau ada bilang bayar sekian nanti saya akan jamin. Tidak ada yang bisa jamin. Sebagaimana potensi manusia itu, orang hidup selama dia baik masih bisa buat salah, orang jahat selama dia hidup masih ada kesempatan berbuat baik. Gitu. Yang penting adalah perjuangan menuju Allah, menuju Nabi, menuju Quran dan hadis, ya, serta arahan-arahan yang sudah ditetapkan dalam aturan-aturan agama. Ustaz, pengajian Umi Cinta atau Ibu Putri ini sudah dari 8 tahun lalu. Dan sudah ibaratnya setahun belakangan ini mulai tercium atau terendus ketidak ibaratnya tidak baiknya lah dalam pengajian tersebut. Karena sudah berpindah tempat, pertama di blok yang satu terus pindah ke blok ini membuat kecurigaan masyarakat. Akhirnya dipasanglah spanduk di tidak setujuan terkait pengajian tersebut. Apalagi tadi Ustaz bilang juga kalau masuk surga bisa bayar sampai disitulah inti poinnya harus bayar infak sejuta bisa masuk surga. Ini gimana Ustaz? Iya, bahwa tidak ada yang bisa memberi fasilitas, ya, masuk surga dengan jaminan yang dijanjikan. Apa itu uang, apa itu sebuah aliran gitu. Karena pada akhirnya semua akan kembali kepada setiap individu. Bagaimana dia mencari ilmu, bagaimana dia beriman, bagaimana beramal soleh. Dan itu rentan setiap saatnya bisa belok ke kanan, ke kiri gitu. Jadi kalau sudah sampai memang benar, jika memang benar ya kabarnya bahwa ada ucapan dari pemimpinnya, sini bayar 1 juta, pasti masuk surga. Ini pasti sudah kesalahan yang sangat fatal. Karena dirinya pun tidak bisa menjamin itu. Gitu. Jadi namanya mengajari sesuatu yang 1 detik ke depan pun dia tidak mengetahui akan takdirnya. Nah, kalau terus ini berlangsung, nanti akan tambah lagi dia dengan poin-poin perilaku yang lebih dari itu yang bisa menyesatkan. Sehingga akhirnya menjadi aliran sesat. Sesuatu yang baru, ya setelah Rasulullah wafat itu memang ada nama sebutan bid'ah. Sebagian ulama menyebutkan bid'ah, ya bid'ah. Oke yang baru yang nggak diajar bid'ah. Gitu kan. Kemudian ada ulama lagi yang menyebutkan bid'ah itu terbagi 2. Yang baik dan buruk. Ada lagi ulama yang menyebutkan menjadi 5. Seperti bid'ah wajibah, bid'ah mandubah. Kemudian yang ketiga bid'ah mubahah. Kemudian bid'ah makruhah. Bid'ah muharramah. Nah kalau yang diberitakan ini, kalau andai memang diambil ya dari bid'ah ini, maka termasuk pada bid'ah muharramah. Bid'ah yang diharamkan itu seperti 1, aliran sesat, 2, nabi-nabi palsu.
Nah, di Indonesia ini banyak sekali. Ya, bahkan dari zaman Rasulullah wafat pun ketika Khalifah Abu Bakar Siddiq menjadi Khalifah selama 3 tahun. Tahun pertama sibuk ngurusin orang murtad karena Nabi wafat. Tahun kedua sibuk ngurusin ada kurang lebih dari 6 orang mengaku Nabi palsu. Jadi sunnahnya dari dulu sudah ada sampai sekarang orang ngaku Nabi. Ya, itu adalah aliran sesat, membuat karangan baru. Sementara dalam surat Al-Hasyr ayat 7 disebutkan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fahdar anhu wa ma nahakum fahdar anhu." Ya. Apa yang telah Nabi perintahkan, kerjain. Apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalin. Simpel sebenarnya. Ya. Apa yang diperintahkan Nabi, kerjakan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Sudah selesai gitu. Dan kalaupun ada sesuatu yang Nabi nggak kerjakan, nah ini terbagi dua tuh. Kalau itu bagus, nggak nabrak Al-Quran, maka bisa menjadi sunnah atau boleh. Kalau itu ternyata menabrak Al-Quran dan hadisnya, maka sesuatu yang harus ditinggalkan tadi. Gitu. Terlepas daripada unsur-unsur setiap detail poinnya, kita nggak tahu. Yang jelas yang kita terima kabar apabila ada orang sampai bisa menjamin surga, apalagi sampai membayar. Tanpa bayar pun saya jamin kalau ngaji di sini masuk surga. Nah, itu pun bisa berbahaya. Ya, paling juga seorang guru, ayo kalau kita istiqomah, kita jaga diri, kita menjaga keimanan dan menjaga kesolehan, insya Allah, ya selalu ada insya Allah kita akan bisa masuk dalam surga. Dan bukan hanya surga, karena surga hanya bagian daripada hadiah yang dicari oleh kita adalah ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sekarang MUI Bekasi juga dan Polres Bekasi masih menyelidiki apakah ada benar aliran sesat di dalam pengajian tersebut. Terus masih menyelidiki lah. Kalau misalnya tidak ada aliran sesat, ya boleh dilanjutkan ngaji, tapi harus izin ada pendirian ibadah majelis taklim. Sedangkan selama ini pengajian Ibu Umi Cinta tersebut tidak pernah ada izin ke RT RW. Ini Ustadz gimana melihatnya? Itu bisa bilang ada indikasi sesat. Iya, ini juga mungkin menjadi warning dan catatannya. Ya, kita sudah tahu bahwa seperti Kemenag mengadakan sertifikasi dai, MUI mengadakan standarisasi. Artinya para dai saja, para mubalik itu ada area-area sertifikasi dan standarnya gitu, yang mereka layak untuk tumpah di masyarakat. Jadi untuk masyarakat Indonesia ini yang memang merasa memiliki ilmu agama, ya sekiranya memang ingin membangun jiwa dan bangsa, ya kalau bahasa umumnya ya udah nggak usah aneh-aneh gitu. Tapi kalau sudah menyimpang, ya lihatlah mereka yang tumpah di masyarakat saja, ya harus ada standarnya gitu. Tidak hanya sekedar punya ilmu langsung buka pengajian, apalagi sampai aneh-aneh, pasti akan tercium. Ya disebutkan di dalam Al-Quran kita tahu, waqul ja'al haq wa zahaqal batil. Ya. Dan katakan yang Muhammad, kata Allah nih, ya, bahwa setiap yang benar itu datang, pasti kebatilan akan hancur. Kalau seseorang itu melakukan kebatilan dimanapun dia, tersembunyi, waktu sedang sempit, ya, di siang hari malam, kalau memang itu batil pasti hancur. Innal batila kana zahuqa. Dan sungguh setiap yang batil itu pasti hancur. Mau disembunyikan mau 8 tahun kayak mau 10 tahun, kalau memang itu batil pasti hancur. Ya. Jadi kita lurus-lurus aja, ya sesuai dengan aturan agama, sesuai dengan aturan pemerintah yang bisa membangun bangsa, jangan apalagi sampai ada dalih mencari urusan dunia bersembunyi di belakang topeng agama. Nauzubillah min dzalik. Ini pesan bagi masyarakat lah, khususnya ibu-ibu atau ya anak-anak ABG remaja yang masuk pengajian harus gimana sih, harus melihat gak sih gimana pengajian seperti apa, karena kan ada yang bilang juga ini baru info Umi Cinta itu sering memandikan anjing, terus juga para wanita yang kesana berhijab tiba-tiba tidak berhijab itu membuat resah warga, kok bisa ada pengajian bisa tadi hijab malah jadi ini pesan bagi masyarakat seperti apa sih Ustaz? Ya, ini buat sendiri dan buat semua pemirsa masyarakat Indonesia, wabil khusus ya
jamaah muslimin muslimat dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke. Jadi bahwasanya ya kita tidak boleh lepas dari majelis ilmu. Karena hidup ini ibadah, ya maka ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang didasari oleh ilmu. Otomatis kita nyari ilmu. Nah, untuk bisa mencari ilmu, maka PR pertama adalah yang menjadi fundamental adalah proses mencari guru. Selektif, harus betul-betul peka, detail, guru yang bagaimanakah yang harus layak kita datangi dan istiqomah. Sebab kalau sudah kepilih, sudah standby di situ, gali ilmunya. Nah, jadi proses pertamanya nyari guru dulu. Pertama, ahlus sunnah wal jamaah. Maksudnya yang benar-benar orang itu mengamalkan apa yang dalam Quran dan hadis. Kemudian kita juga dengar dong bahwa orang ini memang seorang guru yang orang banyak tahu, pengajiannya terbuka dan tidak pernah terlihat yang aneh-aneh dan berbelok gitu. Itulah yang harus kita cari. Ya, jangan yang penting simple, yang penting saya ngaji, nggak cukup. Ya, yang penting saya ngaji ya tiap minggu guru siapa kek, gitu. Nggak cukup. Harus selektif. Ya, harus betul-betul peka. Ya, supaya apa? Supaya nanti tanggung jawab ibadah kita tuh ada yang benar-benar ya dipimpin oleh guru-guru. Sebab kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap ilmu agama, ya setiap amal yang tidak ada ilmunya, amalnya ditolak, tidak diterima. Kemudian disebutkan man ta'allama bila syaikhin fa syaikhu syaitan. Ya, siapa orang belajar ilmu agama tanpa guru, maka datanglah setan sebagai gurunya. Nah, maksudnya apa? Siapapun dia, kalau memang benar di atas landasan Quran hadis dan tidak berbelok yang sudah digariskan oleh Quran dan hadis, insya Allah berada dalam manhaj, dalam tracknya. Tapi kalau sudah keluar dari track, ya kita pun yang menjadi murid akan terseret sebab kesalahan guru kita yang mengajar. Kenapa bisa dianggap salah? Karena kita pun tidak melalui proses untuk mencari guru yang benar. Oleh karenanya, ya jangan berhenti ngajinya, tapi selektiflah mencari guru, ya tanpa tendensius apapun. Ya terima kasih kepada semua anak bangsa yang sudah berjuang untuk agama, tapi jangan lupa bahwa untuk berdakwah, mengajar itu ada rukun-rukunnya. Ya seperti dai, mad'u, kemudian manhaj, ya itu adalah rukun. Nggak hanya sekedar punya ilmu, ya tidak hanya sekedar punya majelis, kemudian mampu dan semaunya untuk melaksanakan taklim atau pengajian di rumahnya. Karena semua ada syarat-syaratnya. Secara agama ada aturannya, secara pemerintah ada aturannya. Yang jelas ya berdakwah itu ya menyeru kepada jalan Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Bukan malah sebaliknya. Apalagi sampai aneh-aneh. Nah, jadi akhirnya akan tercampur. Wala talbisul haqqo bil batil. Wah, janganlah engkau membungkus sesuatu yang batil ditutup dengan sesuatu yang hak. Ya, batil di dalamnya berkedok, ini lo Islam, ini lo iman, ini lo Quran. Padahal ada urusan yang bisa menabrak Quran itu sendiri, apalagi mencari keuntungan di dalamnya. Ya, tentunya akan membuat murka Allah turun kepada manusia. Naudzubillah min dzalik.